sama-sama monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Jamaah Majelis Taklim Nurun Nisa. Diganti Nurul jadi malah masjidnya Majelis Taklim Khairun Nisa, sebaik-baiknya wanita. Alhamdulillah. Selalu memberikan banyu manik yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Yang selalu mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Semoga kita dipanjangkan umurnya, keberkahan di bulan Rajab tahun ini, tahun depan, Sya'ban tahun ini sampai tahun depan, Ramadan tahun ini sampai tahun depan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Amin 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 ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di dalam kehidupan hari-hari kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus mengikuti wasiat Rasulullah. Siapa yang ingin hidup selamat dunia akhirat, ikuti Al-Quran As-Sunnah. Dan kali ini kita akan bahas persiapan menyambut Ramadan. Apa yang perlu dipersiapkan, apa bentuk amalnya, apa tujuannya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Temanya adalah bahasa Arabnya tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Yang namanya menyambut tamunya Allah dengan persiapan. Sebelum kita membahas tentang apa itu persiapannya, mari kita simak dulu satu ayat tujuan daripada puasa Ramadan. Tertera di dalam surat Al-Baqarah 183. Satu, Allah bertanya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang mukmin, kita termasuk wajib puasa Ramadan. Kalau tidak bisa Ramadan, berarti bukan hari yang lain.
dia ada kesempatan sehat untuk mengganti. Bagi yang nggak bisa sehat karena mungkin sudah tua, loyo, ganti yang lain nggak bisa bayar fidyah, itu yang bisa dilaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman kita termasuk. Maka nyuwun sewu ibu yang namanya puasa, jujur ibu butuh fisik yang kuat. Nanti akan saya terangkan persiapannya apa dulu. Terus isi yang kedua masih di dalam ayat ini tadi, Al-Baqarah. Puasanya di sini kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa Ramadan itu seperti puasa-puasa yang sudah diajarkan Rasulullah. Mulai sahur itu kapan mulainya? Sebelum batasan maksimal imsyak. Apa artinya imsyak? Akhir. Perhatian Allah. Yang namanya dekat dengan Allah berarti butuh amal. Amalnya apakah itu? Nah, oke, sekarang menukil. Persiapan menyambut Ramadan ada 3. 1, persiapan fisik, jasad. Persiapan fisik jasad berarti urusan makan. Ibu karena Ramadan dalam rangka dekat sama Allah, berarti urusan makan pun diatur oleh Allah. Jangan asal makan. Jujur ibu, jujur. Kalau ibu masak hari-hari, ngicipi makanan, tangan kanan atau tangan kiri? Benar. Ambil dari panci. Betul. Berarti berdiri. Tangan kiri tidak berdoa. Itu berarti perilaku makannya sehat. Berarti dengan kayak ini yang bicara ayat itu ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayat terjemahkan. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kita bahas ayat ini. Ibu fisiknya perlu dipersiapkan karena ingin dekat dengan Allah. Otomatis makanannya juga yang harus halal. Isi ayat ini 1. Panggilannya umum. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kamu makanlah halal. Cara mencarinya baik. Cara mencarinya itu halal. Dan thayyib, cara makannya baik. Thayyib itu baik,
porsi kecil, ambil, duduk, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya yang namanya ngincipin makan tapi itu tidak cuma sekali, betul nggak? Lagi tambah gula, lagi tambah garam, lagi tambah apa lagi. Masuk sininya itu loh. Itu yang menyebabkan doa-doa kita mungkin tidak dikabulkan oleh Allah karena ada yang tidak bersih dari tubuh kita. Itu isi. Kenapa kok ibu disuruh makan yang baik? Isi yang kedua ayat tadi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti gaya makannya sendiri, tangan kiri orang tua. Kok jenengan kok berarti astagfirullah. Al-azim berarti sesama setan jangan saling. Ini penting kalau ingin mendekatkan diri sama Allah. Persiapkan makanannya yang halal. Sudah halal caranya yang baik. Itu berarti tauhid. Oke, berarti ibu penting sekali nanti urusan Ramadan jangan hanya fisik pak ya bu ya, yang dipenuhi makan karena Ramadan itu biasanya serba ada, yang tadinya nggak ada diada-adain, betul nggak? Biasanya loh dari Ramadan liwah melimpah, wallah melimpah. Mereka puasa ya orang gitu ya. Nah itu berarti Masya Allah. Yang penting bismillah. Oke, itu fisik sama makanan yang di sini yang menjadikan jenengan nanti Ramadan itu ijabah doanya itu disebabkan karena makanan kita halal. Insya Allah Allah sudah berjanji semua yang dilakukan hamba pun di bulan Ramadan doa ijabah dengan syarat makanan yang ibu makan tadi baik. Bisa ibu insya Allah tidak pakai tangan kiri. Kalau buat ini atau tak wangi ini si ini. Ini jangan untuk memasukkan. Ini hanya untuk nemenin aja. Untuk hanya bergerak hati di sini. Masuknya ke sini untuk tekan tangan kanan. Bisa? Insya. Kalau kepengen doanya ijabah, insya Allah ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aja. Sekarang yang kedua. Persiapan yang kedua adalah persiapan akal. Apa itu akal? Persiapan ilmu akal itu diisi ilmu tentang masalah Ramadan. Ramadan itu adalah amalan, kalau saya membahasakannya, Ramadan itu seperti saya nabung deposito. Jadi sekali amal gede pahalanya. Tapi mikirnya kok malah libur gitu. Sakjane nggak usah libur loh sakjane. Kan kesibukan Ramadan memang dicari setahun sekali. Dan kita kan nggak tahu apakah kita ketemu tahun depan lagi. Justru kalau di kantor-kantor di masyarakat yang lain semakin menambah kegiatan Ramadannya. Jadi kita di sini sebulan sekali diliburi gitu. Iman-iman loh sebenarnya. Karena sekali ngaji, kalau di bulan Ramadan dihitung 10. Jadi kalau dalam sebulan ibu ngaji sekali, itu sudah dihitung 10 sebetulnya. Iman-iman sebetulnya kalau libur karena kepentingan ibu itu untuk kepentingan Allah sana. Karena kita tidak tahu umur kita apakah lagi dijamin sampai ke sana. Oke, tentang ilmu kita bahas. Tertera ilmu itu penting. Tertera di dalam surah 17 ayat 36. Wala taquluna
ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. Al-ayat terjemahkan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oke, masalah ilmu. Jasa, ibu tadi persiapan jasa berarti makanannya harus yang halal. Persiapan menyambut Ramadan yang kedua adalah akal, berarti ilmu. Ilmu tentang urusan Ramadan. Contoh, banyak di masyarakat yang kita tidak paham, asal ikut-ikutan. Ilmu ini penting. Kenapa ayat ini mengatakan wala taquma laisa laka bihi ilmu? Jangan sekali-kali melakukan sesuatu tidak ngerti ilmunya. Kenapa? Karena akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Contoh. Ibu kalau bikin kue tidak tahu ilmunya, asal bikin, jadi tidak kira-kira? Enggak kan? Terus ibu jahit, asal motong terjahit-jahit, bisa enggak? Enggak. Saya jahit. Oke. Ibu tak suruh di depan di sini gantiin saya, bisa enggak? Itu kan berarti orang ilmunya kan. Maka urusan nek jenengan gak ngerti ilmu, tanyalah orang yang berilmu. Jangan asal apalagi asal bunyi. Karena semua yang kita lakukan di ayat ini ada 3 yang akan ditanyakan oleh Allah. Isi surat 17 Al-Isra ayat 36. Isinya satu adalah jangan sekali-kali melakukan ibadah tidak tahu ilmunya. Ramadan masalahnya. Astagfirullahaladzim, masih ada bu yang namanya Ramadan ngabuburit nunggu maghrib. Bapaknya bilang, mah kurang saja mah. Ya terus nopo? Yang penting kan rahmangan mah. Kata suaminya, kata istrinya, lah kan sebentar lagi maghrib. Lah gue nek nolak aku gak itu syawur itu mah. Bu, yang namanya wajib perintah Allah ditolak, suaminya melanggar, tolak bu. Karena itu nanti kalau melanggar dia ikut dosa juga. Ya, itu ilmu. Makanya penting sekali isi yang kedua ayat ini. Yang akan diminta pertanggungjawaban di dalam kehidupan hari-hari ada 3. Innas sam'a di sini. Apa yang kita dengar? Jujur, para wanita, apakah betul? Apa yang dengar? Gampang komentar, betul nggak? Bapak Ibu. Kira-kira komentarnya itu baik atau jelek? Kata komentar pasti jeleknya, nggak mungkin baik ya. Ya mungkin apa yang dilihat. Jujur wanita itu apa yang dilihat itu juga gampang komentar. Sekarang jenengan jujur ya Bu. Jenengan ketemu modal, termelek atau menurut? Itu ada bapak-bapak ganteng di depan. Oh itu itu yang punya. Semua kembalinya jangan komentar ya ceng. Walaupun ada apa yang dirasakan dalam hati. Kalau di antara 3 ini ABC, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan di hati, khusus pelajaran bulan Ramadan.
Jangan banyak komentar biar nggak hanya dapat lapar dan haus aja puasanya panjenengan. Bisa Bu? Padahal lu kayak Ramadan mau kai ono UMKM dasar di mana-mana. Nek jenengan butuh yo tuku, produk yo tuku. Nek gak ono menongo. Kok sampeyan bener lawan untuk bener. Orang tuku yo komentar, lah tuku nek gak wis gitu loh Bu. Ternyata kan ibu-ibu itu hanya sekedar komentar, hanya sekedar mahal itu mahal gitu kan Bu, untuk menjatuhkan. Padahal ada harga pasti ada rupa. Kan pasti kan yang mungkin tepungnya tepung, aku gak mau sih malasan sekali. Tepung macam-macam, rasa juga macam-macam kan gitu. Tangan ini juga termasuk, tangannya sama, tapi hasilnya dengan orang lain berbeda. Itu rezeki Bu. Jualannya sama, tapi yang laris kok orang ini kok gak laris gitu kan. Itu semua kembalinya ke Allah. Oke, itu ilmu ya. Oke, sekarang yang ketiga, persiapan Ramadan yang ketiga, fisik kita tadi fisik, makanannya harus halal. Dua adalah ada akal, itu berarti mati ilmu. Yang ketiga ruh. Ibu punya roh, maka nutrisi roh ibu itu adalah berzikir kepada Allah. Tertera di dalam surat 33 ayat yang ke-41. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kita kali zikrullah, ingatlah Allah, zikran katsira, dengan ingat yang banyak, khusus di bulan Ramadan. Apa bentuk amalnya? Yang ini akan kita penuhi. Persiapan fisik, baca doa. Ilmu berarti ibu boleh mengkaji, kalau memang di sini libur, macam-macam ilmu banyak, atau yang YouTube nanti mungkin ya itu ya bisa monggo. Terus roh ibu, roh ini yang nantinya ketika jenengan dipanggil oleh Allah, diambil dari jempol kanan, terus nanti ketemu di sini, terbang ke atas, maka mata orang kalau sudah meninggal. Ini untuk ilmu bodoh Bu, kita tidak ngerti ilmu dokter. Nabi di sini nggak ngerti, Nabi di sini nggak ngerti. Untuk mengetahui seseorang itu mungkin semabuk atau jatuh, lihat pupil matanya Bu. Kalau pupil mata, hitamnya mata ini sudah malik, itu sudah meninggal. Siapapun mungkin yang di rumah tahu-tahu kok merem, lihat matanya Bu. Jadi lihat matanya dibuka, kalau sudah putih semua, malik ini semua, berarti sudah meninggal. Itu cirinya. Jadi kalau masih ada pupil hitam, masih di tengah, itu masih ada nyawa. Tapi kalau sudah rendah, itu sudah lepas dari ubur-ubur sini, udah naik ke atas. Untuk memastikan kan kadang kita rumah sakit juga kan. Nah, orang dulu nggak ada kedokteran, itu ilmunya. Pokoknya lihat matanya, kalau masih ada hitam-hitamnya, masih ada nyawa. Tangkis aja. Tapi kalau sudah putih semua, berarti sudah nyawanya terbang. Oke, sekarang ketiga, persiapan amal-amal persiapan Ramadan. Tertera di dalam surat 35 Fatir ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terang. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu, Ramadan nanti ibu berdagang dengan Allah. Dagangan ibu tertera di ayat ini, wa tijaratan lan tabur, Allah yang dibeli dengan surga. Apa itu bentuk dagangannya? Jadi ibu Ramadan nanti jangan hanya dagang dunia aja. Dunia aja itu bukan akhir tadi yang bikin apa. Memang panjenengan nyuwun sewu Bu, yang ngasih rezeki banyak sedikit itu siapa Bu? Kami. Ibu iri dengan yang lain enggak? Enggak kan? Maksudnya sama-sama jualannya, yang satu laris, yang satu enggak. Sama Bu. Minta sama Allah. Minta kemudahan sama Allah apapun. Allah itu lebih senang dengan cara 3 amal ini. 3 amal ini panjenengan melakukannya, maka doanya jadi dijawab. Apakah itu? Amal-amal persiapan Ramadan ada 3. Tertera di dalam surat 35 Fatir ayat 29. 1. Innal ladzina yaj'una kitaballah, banyak tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apakah ibu bisa nanti target kata seperti sahabat 3 hari sekali kata? Atau dibalik 3 kali kata dalam 1 bulan? Atau dibalik sebulan 1 kali kata? Kok kamu yang sedikit? Kan kita tidak tahu apakah kita ketemu Ramadan tahun depan. Kayaknya Ramadan tahun ini aku terakhir deh. Ojo ibu, ojo pakaian masak ibu. Saudara-saudara kita yang di Palestina itu Bu, Masya Allah, kekuatannya Al-Quran Bu, meninggal syahid Bu. Dan jenengan mikirnya pakaian masak, meninggal sawit Bu. Jadi nggak usah masak sekali aja. Sing simpel wae, gunakan dino tadarus Bu. Bismillah deh Bu, sapi sore tadarus. Karena kematian itu Allah memanggil sesuai dengan kebiasaannya. Jadi ibu tadarus di sini diperintahkan oleh Allah. Kenapa Bu kok tadarus? Karena yang ibu baca itu kalamnya Allah. Sekali membaca, ada di surat 17, apabila membaca Al-Quran, sekali membaca, pahalanya udah nyampe akhirat. Iqra kitabaka kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasiba. Al-ayat. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Al-Quran kalau ibu baca, ini Iqra, baca. Jadi ibu penekanannya kalau di rumah dipastikan ibu moco artine nggak ngerti, nggak paham. Nek di rumah bu perbanyak Arabnya, baca itu sudah ibadah. Kafal binafsik, pahala ibu sekali baca di dunia, pahala itu sudah nyampe akhirat di surga. Makanya ibu kalau di rumah, kapan kewajiban ibu lakukan kelima? Baca, mengkaji dan ini, mengamalkan di rumah, sampaikan keluarga, menghafal. Ibu sudah hafal berapa ayat? Ayat kan banyak, Al-Ikhlas Wilimu, Al-Fatihah itu. Kalau surat, nggak ada surat.
Jadi alhamdulillah. Kalau ibu buta huruf Al-Quran, yang dihafal aja Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus berdoa. Atau diawali Al-Fatihah dulu, jantungnya Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus berdoa. Itu ijabah jadi doanya. Apalagi di bulan Ramadan, sebulan penuh itu Allah ijabah. Oke, lanjut. Persiapan amal Ramadan yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan sholat awal waktu sebagai penyempurna puasa Ramadan. Maka ibu diperintahkan ada sunnah muakkad sholat tarawih itu di awal waktu, tahajud itu kalau di akhir waktu. Kalau ibu witir itu sehari cuma sekali. Jika ibu ikut di masjid sudah witir, nanti malam kau bangun, nggak perlu witir, tambah tahajud aja. Tapi kalau jenengan nekat tetap witir, berarti ibu witir di depan, witir di akhir. Sehari itu ibu tidak ada witir, berarti tidak memiliki fadilah witir. Fadilah salat witir menurut Imam Ahmad ada dua. Dijamin sholat 5 waktunya diterima oleh Allah, karena salat witir itu harus setelah isya. Kalau ibu belum isya nggak apa. Menurut Imam Ahmad, witir itu supaya tidak pikun. Kayaknya naruh uang nggak pikun dan jadinya. Kata bapak kayaknya pikun kalau naruh uang dan jadinya. Biar sengaja nanti diambil ibunya yang punya. Ya, jadi ibu sholat sunnah di dalam Ramadan. Memang saya lihat bu, semua yang sunnah di dalam Ramadan nilainya itu meningkat untuk menutup kekurangan sholat di panjenengan. Makanya ibu sholat tarawih itu bahasa Indonesia tarawih di Ramadan. Dengan Arab orang lain sholat malam dilakukannya sepertiga malam itu berarti tahajud. Silahkan bu, tidak harus kadang wajib enggak, tapi kadang kita sholatnya kalau di sini berapa rakaat? 23, 11 enggak nyariin 23. Mobil yang punya kalau di masjid aku itu yang satu jus itu yang monggo. Ya sekarang kalau di masjid aku ada yang mundur, nanti kalau di belakang yang lain nanti di luar monggo. Itu sholat yang punya. Jadi sholat itu fadilahnya adalah bisa mengantarkan seseorang ke surga. Itu sholat. Maka nyuwun tolong ibu, amalan yang kedua persiapan Ramadan sholat ibu nyuwun sewu nek pas orang ada. Jangan sekarang masak ya. Ada asal dulu. Jangan langsung ke dapur. Sholat dulu baru ke dapur. Sholat kan biasanya kan masaknya sore atau siang sih? Sore kan? Oke, persiapan yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum syurran wa alaniyah. Banyak-banyak bersedekah. Apa itu sedekah? Berbuat baik, apapun bentuknya. Jangan masak di rumah. Bu, kalian kira-kira. Nek Ramadan ini ngirit ngomong orang gitu ya. Kan sehari makan cuma 2 kali, sahur dan berbuka. Itu tambah banyak atau sedikit? Yang tadinya banyak, ya itulah. Ada hari-hari kayak gini makan 3 kali. Oke, fadilah sedekah. Fadilah sedekah tertera di dalam
Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat, ayat tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita bahas sedekah. Bahasa Arabnya sedekah, asal kata sodikun, sodakotun, itu melakukan kebaikan. Di dalam Ramadan, siapapun di dalam rumah, mau laki mau perempuan, siapa aja mau berbuat baik, itu Ramadannya dapat nilai, Bu. 3 fadilah atau manfaat sedekah. Qardan hasanah, kebaikan kita dipinjam Allah, nanti dikembalikan. Kapan? Sakaratul maut, dimudahkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ketika dikubur tidak mendapatkan siksa sampai mengantarkan kita ke surga. Jadi Ramadan nek bisa kenceng ngono amal ibadah panjenengan yang baik. Silakan. Ya, ada lakukan kebaikan, ikuti. Karena apa? Kita tidak tahu apakah ketemu tahun depan Ramadan. Yang besok aja itu kita juga gak ada yang jamin. Maret besok puasa, nggak ada yang bisa menjamin apakah kita ini sudah dijamin ketemu belum. Yang penting ini sudah ada niat. Yang B, dilipat gandakan pahalanya. Jadi jenengan di rumah masak ojo sewa. Jujur Bu, sekarang semua serba mahal. Sudah dimasak nggak dimakan. Terus ibu gimana? Jengkel. Ini saya melihat di video itu Bu, ada ibu kalau masak di mejijen nggak dimakan, besok nggak dimakan, akhirnya lama-lama kan nggak bagus meninggal dari mejijen. Terus nanti dibungkus kertas apa itu masukin ke kulkas. Terus nanti dibilang maksudnya butuh tidak. Itu mengurangi gula bagian ada diabetes. Jadi mending loh, jajan bungkus masukin kulkas, nanti butuhnya di apa kita lagi. Itu tujuannya dalam rangka mengurangi gula. Lagi posokan makanya Siti dewasa memasak bayinya, ngerti nih kalau poso pertama tak masak enak, makan enak, ternyata pada gosek masakan kita nggak laku. Daripada jenengan marah-marah hanya mendapatkan haus dan lapar saja, maka lebih baik diam. Bisa Bu? Kayaknya nek wanita dia ditakuti para suami ya? Enggak ya? Yang kecil fadilah sedekah adalah walahum ajrun karim, diberi pahala yang sangat mulia, yaitu surga. Semoga kita bisa melaksanakannya insya Allah. Jadi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tujuan daripada puasa supaya dekat dengan Allah. Yang keduanya, apa persiapannya? Persiapan fisik tadi, kita harus makanannya baik untuk masuk ke sini supaya kekuatan doanya dijabah. Yang kedua, persiapan akal, berarti ilmu. Jangan asal asbun, asal ngomong, karena semua yang panjenengan lakukan itu nanti diminta pertanggung
ingat Allah. Apa bentuk amalnya? Tiga ini amal yang perlu dipersiapkan sampai nanti Ramadan, sampai nanti mau menjemput. Tiga ini sebagai bekal panjenengan. Tadarus, sholat awal waktu, sama sedekah. Insya Allah. Insya Allah itu yang saya sampaikan. Kita tutup dulu doa supaya ijabah doa-doa kita. Siapa tahu nanti ada yang mendapatkan hadiah yang diinginkan. Mari kita berdoa semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat ya Allah kepada kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Kemudahan-kemudahan ya Allah untuk meraih kebaikan mulai dunia sampai akhirat kelak nanti. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini ampunilah ya Allah. Yang hadir ini pas nisfu Sya'ban, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah, lanjut sampai akhir hayat kami ya Allah. Dan kami semua yang hadir saat ini dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa anzilna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, kami memohon berilah kami yang hadir saat ini umur panjang, banyak kebaikan, banyak rezeki yang sudah dimiliki, selalu berkah untuk dunia akhirat dan pandai bersyukur. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqa kafih. Ya Allah, apa yang ada di dalam hati-hati kami ya Allah, mohon dijabahi. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Ya Allah, keluarga kami sudah memanggil, berilah ampunan, luas kuburnya, cahaya kuburnya, dan itu sesudahnya yaitu surga. Allahumma firli, ampuni ya Allah, al-marhum, al-marhumah, keluarga kita yang sudah meninggal, sebutkan dalam hati. warfa' darajatahu fil mahdiyina wasallahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa akhlafhu fi aminihi. Ya Allah, berikan perlindungan dimanapun berada, putra putri cucu dimanapun berada, ditempatkan ke tempat yang barokah dalam kondisi selalu dalam perlindungannya. Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Zawadakallahu ta'ala wa bazzaka fil khair wa tafakalham wa tafakalham wa tafakalham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadillah al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tadi yang saya sampaikan kembali kepada MC. Salam kasih doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.